Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan eksplorasi yang lebih komprehensif mengenai konsep maklun. Seperti yang kita tahu, maklun sebenarnya merupakan suatu model kolaborasi bisnis antara pemilik usaha atau pemilik merek yang kita kenal sebagai owner brand dengan pihak konveksi atau produsen pakaian yang telah teruji dan terbukti memiliki kapabilitas produksi yang mumpuni. Melalui skema maklun ini, owner brand dapat membebaskan diri dari beban pengelolaan serta pengoperasian fasilitas produksi secara mandiri, seperti pabrik, mesin, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Mereka cukup menyerahkan seluruh rangkaian proses pembuatan pakaian, mulai dari pengadaan bahan baku, pemotongan kain sesuai dengan pola desain, proses penjahitan, trimming atau perapihan benang, hingga tahap finishing seperti penyetrikaan dan pengemasan akhir kepada pihak konveksi yang telah terbukti kredibel dan dapat diandalkan. Nah, terkait model-model maklun yang bisa dipilih, ada dua opsi utama yang bisa dipertimbangkan oleh owner brand. Yang pertama adalah paket komplit, di mana owner brand cukup membayar satu harga yang telah ditetapkan oleh konveksi. Harga tersebut sudah mencakup keseluruhan komponen yang dibutuhkan, termasuk biaya bahan baku, proses pemotongan, penjahitan, trimming, hingga tahap akhir pengemasan. Dengan begini, owner brand tidak perlu lagi mengalokasikan sumber daya dan waktu untuk mengadakan sendiri bahan-bahan tambahan, seperti kancing, resleting, benang, dan lain sebagainya, karena semuanya telah terakomodasi dalam paket yang dibayarkan. Opsi kedua adalah paket terpisah, di mana biaya pembuatan produk dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu biaya bahan baku dan biaya jasa menjahit. Dalam hal ini, owner brand bertanggung jawab untuk mengadakan dan membeli sendiri bahan-bahan yang diperlukan, seperti kain, kancing, resleting, benang, dan lain-lain. Setelah itu, owner brand akan membayar biaya jasa menjahit kepada pihak konveksi secara terpisah. Biasanya, biaya jasa menjahit dalam model ini lebih terjangkau, namun owner brand harus mengatur dan mengawasi proses pembelian bahan-bahan sendiri secara cermat dan teliti demi menjaga efisiensi. Selain dua model di atas, terdapat juga sistem yang dikenal dengan nama EVOP, End of Vendor. Dalam sistem EVOP, owner brand menyerahkan seluruh tanggung jawab produksi kepada pihak konveksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan, hingga pengemasan akhir. Owner brand hanya perlu memberikan sampel atau desain produk yang diinginkan, kemudian konveksi yang akan mengambil alih dan mengurus semuanya. Sistem EVOP dinilai lebih praktis dan efisien bagi owner brand, namun konsekuensinya adalah mereka harus membayar harga jadi per produk yang telah ditetapkan oleh konveksi, sehingga tidak dapat mengontrol biaya produksi secara rinci.